Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zulfa Fasya. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi ini, pada percobaan keempat membahas mengenai uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang mana syarat parametriknya harus terpenuhi. Salah satunya adalah terdistribusi normal yang sebelumnya sudah dipelajari terkait dengan normalitas atau distribusi normal bisa menggunakan dua uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Dikatakan terdistribusi normal itu jika signifikansinya lebih dari 0,05. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, tidak boleh menggunakan uji T, tapi menggunakan uji lainnya, misalnya uji Wilcoxon. Uji ini merupakan suatu uji non-parametrik yang mana parametriknya tidak terpenuhi. Jadi, signifikansinya jika lebih dari 0,05 bisa menggunakan uji T berpasangan ataupun uji T tidak berpasangan. Jikalau signifikansinya kurang dari 0,05 bisa menggunakan uji Wilcoxon dan atau uji Mann-Whitney. Selanjutnya kita akan menguji rata-rata dikarenakan pada kasus kali ini kita mencari rata-rata, lalu kita mencari uji normalitas distribusi dengan menggunakan Shapiro-Wilk, lalu uji homogenitas, lalu nanti jikalau signifikasinya lebih dari 0,05 berarti terdistribusi normal dan homogen, itu kita menggunakan uji T berpasangan. Jikalau signifikasinya kurang dari 0,05 kita menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya kita akan menguji rata-rata menggunakan aplikasi SPSS 20 ini. Pada variabel view ini, baris pertama kita ketik aja sebelum dan di sini sesudah. Desimalnya itu 2 dikarenakan 2 angka di belakang koma pada data kasus yang tadi. Labelnya kita ketik pH emisi mula. Yang bawah kita ketik pH emisi pemanasan. Setelah itu yang lain kita abaikan. Measure-nya kita klik scale. Setelah seperti ini, kita lanjut ke data view. Data view ini diisi data yang ada di kasus tadi. Data di sini kita pindahkan ke data view yang mula-mula. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yang sesudah itu kita isikan data yang pada kasus tadi, data yang pemanasan. Nah, nanti seperti ini, kita akan mencari uji rata-rata, yaitu kita klik analisis. Lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi.
kita pindahkan ke variabel semua. Setelah itu kita klik statistik. Karena kita mencari rata-rata, pada central tendency kita centang min-nya. Kita continue, kita klik OK. Nah, dan ini hasilnya. Rata-rata pada pH emulsi mula-mula yaitu 4,5375 dan rata-rata pada pH pemanasan yaitu 3,9725. Nah, setelah kita mendapatkan hasil uji rata-rata tadi, selanjutnya kita akan menguji uji normalitas distribusi. Yaitu pada variabel view-nya seperti tadi, garis pertama itu pada name itu kita ketik sebelum, yang garis kedua kita ketik sesudah. Tadi kita ke data view-nya dimasukkan sesuai data pada kasus tadi. Caranya untuk menguji normalitas distribusi dengan metode Shapiro-Wilk, yaitu kita klik analis, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore, kita klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita pindahkan. Continue. Ini kita kasih ke sini. Lalu ketik plots ini. Jangan lupa normality plot with test-nya kita centang, lalu kita klik continue. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Pada uji normalitas distribusi kali ini kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat yang Shapiro-Wilk di sini signifikasinya pada pH emulsi mula-mula itu 0,182 dan pH emulsi pemanasan itu 0,006. Yang berarti di mana signifikasinya pada keduanya itu kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal. Maka dari itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas distribusi dengan menggunakan Shapiro-Wilk, selanjutnya kita melakukan uji homogenitas, yaitu pada variabel view-nya. Pada baris pertama kita ketik jenis emulsi, yang baris kedua itu pH. Selanjutnya pada desimal jenis emulsi itu kita nolkan saja karena tidak ada di belakang komanya, dan pH-nya tadi ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya values-nya kita ketik 1, yang kedua ini mula-mula, kita klik ADD. 2 yaitu pemanasan, kita klik ADD, kita klik OK. Ini measure-nya scale, ini juga scale. Selanjutnya kita ke data view. Di sini kita ketik 1 karena tadi kode 1 itu mula-mula. Ini ya teman-teman, hingga sampai 12 ya. Pada pH-nya kita masukkan data yang ada di kasus tadi yang mula-mula.
Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kode 2 yaitu pemanasan. Kita enter. Setelah seperti ini, kita akan mencari uji homogenitas dengan cara klik analis, klik deskriptif statistik, yang explore. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini ya teman-teman, kita klik continue. Ini yang kita klik OK. Nah, ini adalah output hasil dari uji homogenitas. Dan di sini nilai signifikasinya kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Selanjutnya, kita melakukan uji Wilcoxon dikarenakan nilai signifikasinya dari uji normalitas dan uji homogenitas itu kurang dari 0,05, berarti itu tidak terdistribusi normal. Jikalau terdistribusi normal, kita menggunakan uji T berpasangan. Selanjutnya, kita pada variabel view ini, baris pertama kita ketik sebelum, yang baris kedua itu kita klik sesudah. Desimalnya 2, labelnya kita ketik pH emulsi mula, yang bawahnya pH emulsi pemanasan. Measure-nya kita ganti scale, Selanjutnya kita ke data view. Jika sudah seperti ini, kita masukkan data pada kasus yang tadi. Setelah seperti ini, kita melakukan uji Wilcoxon dengan caranya kita klik analis, kita klik regresi dialog, lalu klik 2 representable. Setelah itu kita pindahkan seperti ini. Wilcoxon kita centang, kita klik OK. Nah, pada kali ini adalah output hasil dari uji Wilcoxon. Dilakukannya uji Wilcoxon ini karena saat melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, signifikansinya kurang dari 0,05. Itu berarti tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Kesimpulannya itu ada perbedaan di sini nilai signifikansinya itu 0,002, kurang dari 0,05, dan dapat dikatakan bahwa emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%, dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat, itu disebut pH mula-mula, itu memiliki perbedaan dengan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam, dilakukan pengukuran pH emulsi kembali, yaitu
pH pemanasan. Jadi pH mula-mula dengan pH pemanasan itu ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melakukan uji T independen, tetapi sebelumnya kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Karena syarat suatu uji T itu harus berdistribusi normal dan homogen, yang dimana nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Maka dari itu kita melakukan uji normalitas. Dan di sini diperintahkan untuk mencari rata-rata kadar sakarin. Selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Nah, di sini di variabel view sudah ditulis, nanti di sini pada baris pertama ditulis kadar sakarin lokal dan kadar sakarin import. Width-nya 8, tetap desimalnya 2, karena tadi pada kasus 8 komanya 2, labelnya nanti kita tulis kadar sakarin lokal, selanjutnya ada kadar sakarin import, measure-nya scale dan scale. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini nanti kadar sakarin sini lokal dan import kita pindahkan di tadi. Nah, masukkan di data view, diubah menjadi itu, lalu kita mencari rata-rata, kita klik analisis, klik statistik, frekuensi. Nah, variabel kita pindah semua di variabel, lalu kita klik statistik, kita hanya mencari min, lalu pada central tendency kita centang minnya, klik continue, lalu oke. Nah, dan di sini hasilnya yaitu rata-ratanya pada kadar sakarin lokal itu 0,5870 dan kadar sakarin importnya 0,5095. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas, dan di sini kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada variabel view kita pada baris pertama kita tulis kadar sakarin lokal, pada baris kedua kadar sakarin import. Desimalnya 2 semua karena di angka di belakang komanya 2, labelnya ditulisnya ketik kadar sakarin lokal, bawahnya kadar sakarin import, measure-nya klik scale. Setelah ini kita memasukkan data pada kasus tadi ke data view. Nah, di sini ada kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Data yang ada di kasus tadi kita ketik di sini dengan teliti, lalu kita akan mencari uji normalitas, yaitu caranya kita klik analisis, kita klik descriptive statistik yang menggunakan explore, kita klik explore. Nah, di sini kadar sakarin lokal dan kadar sakarin importnya di dependent list, kita dikliknya di display itu diklik false, habis itu kita klik OK. Nah, di sini tadi kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena tadi di kasus kita disuruh menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, yaitu di sini nilai signifikansinya pada kadar sakarin lokal
yaitu 0,517 dan kadar sakarin importnya nilai signifikasinya yaitu 0,017. Nah, di sini kan nilai dari keduanya, nilai signifikasi dari keduanya di sini adalah kurang dari 0,05 yang seharusnya itu uji TI dependen itu harus terdistribusi normal dan homogen. Kalau kurang berarti kita harus melakukan uji menggunakan uji Mann-Whitney karena di sini nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Pada aplikasi SPSS ini, pada variabel view, baris pertama, pada name, itu kita ketik merek, selanjutnya desimalnya kita nolkan saja, 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya label, itu kita ketik merek minuman, values di sini untuk kodean yang pertama itu lokal dalam artian merek minuman lokal, yang kedua itu pengkodean buat merek minuman impor. Kita klik OK, measure-nya kita scale kan. Yang baris kedua itu pada name ketik kadar, desimalnya itu 2 karena 2 angka di belakang koma, labelnya itu kadar sakarin. Selanjutnya pada data view, masukkan data pada kasus yang telah diberikan. Setelah itu, cara melakukan uji homogenitas, kita klik analis, kita klik description statistik, kita klik explore. Nah, nanti ini dimasukkan ke sini juga. Displaynya itu boot. Lutsnya itu non saja, ini tidak usah dicentang, ini power as menu. Continue, habis itu kita klik OK. Nah, ini output dari uji homogenitas. Kita lihat ke bawah. Nah, ini. Ini adalah hasil dari uji homogenitas. Selanjutnya melakukan uji Mann-Whitney karena signifikasi dari hasil uji normalitas dan homogenitas itu kurang dari 0,05, itu tidak terdistribusi normal. Langsung saja di aplikasi SPSS pada variabel view, baris pertama name-nya ini diketik merek, langsung desimalnya itu 0. Labelnya kita tulis merek minuman, lalu values-nya di sini untuk pengkodean merek minuman dari lokal, dan yang kedua itu kode untuk merek minuman impor. Kita klik OK. Measure-nya itu scale. Lalu baris yang kedua pada name ini diketik kadar, desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma, labelnya itu kadar sakarin. Measure-nya. Selanjutnya pada data view kita masukkan kadar pada kasus dan pengkodean di sini. Kode 1 itu berarti itu lokal, kode 1, kode 2 itu import. Seperti ini. Selanjutnya cara uji Mann-Whitney, kita klik analis, kita klik non-parametric thesis, legacy dialogs, klik 2 independent sample. Nah, nanti muncul seperti ini. Kadar sakarinya di test variable list, groupingnya ini nanti seperti itu. Actionnya, deskriptifnya dicentang, ini diklik, klik continue. Tes tipenya itu centangnya Mann-Whitney. Kita klik OK.
Nah, nanti outputnya ini muncul seperti ini. Hasilnya nilai signifikasi di sini adalah 0,310. Signifikasinya yaitu 0,3110. Itu berarti kurang dari 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara kadar sakarin minuman merek lokal dengan kadar sakarin minuman merek impor. Sekian video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.